Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat dan para orang tua, mama-mama, papa-papa yang sedang mendampingi putra-putrinya dalam rangka persiapan ya, mengikuti tes seleksi Olimpiade Sains Nasional jenjang kabupaten atau kota ya, untuk SDMI bidang IPA ya tahun 2023 yang rencananya akan diadakan pada bulan April atau Mei ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kali ini Bu Eli masih dalam rangka melanjutkan bahasan soal yang bisa dipakai untuk memperkaya wawasan soal, meningkatkan jam terbang, karena nanti tes seleksinya itu adalah berupa online ya, daring ya, sehingga di sana membutuhkan waktu yang cukup cepat ya, jadi ada limit time. Oleh karena itu jam terbang latihan soalnya harus ditingkatkan. Nah, kali ini Bu Eli melanjutkan pada part 2 itu bahasan tentang soal-soal yang meliputi materi ini ya, jaringan tumbuhan, organ tubuh hewan, organ tubuh manusia, ekologi dan budidaya tanaman. Nah, baik ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat dan Bu Eli semakin semangat ngontennya ya. Nah, sekarang kita mulai ya, adik-adik mulai membawa bukunya ya, buku catatan, dicatat-catat bagian mana yang penting ya, dirangkum supaya ya kita jadi lebih ingat ya. Nah, seperti itu. Baik, soal nomor 1. Di sekitar rumah Iwan pada malam hari musim penghujan sering terdengar suara katak saling bersaut-sautan dengan irama yang berbeda. Nah, Iwan berpendapat ada beberapa jenis katak yang berada di sekitar rumahnya karena suara yang terdengar berbeda iramanya. Iwan melakukan perekaman suara katak tersebut dan menganalisanya menggunakan perangkat lunak komputer. Dalam metode ilmiah, pendapat Iwan yang menyatakan bahwa ada beberapa jenis katak di sekitar rumahnya merupakan apa? Nah, ini adalah tahapan dari berpikir ilmiah ya, di dalam rangka melakukan eksperimen menjawab permasalahan ya. Di sini adik-adik perlu memperhatikan baik-baik ya. Nah, yang ditanya apa? Kata kuncinya apa? Dalam metode ilmiah. Jadi kita harus selalu lihat kata kuncinya ya. Dalam metode ilmiah, pendapat Iwan yang menyatakan bahwa ada pendapat ini kata kunci ya, yang menyatakan bahwa ada beberapa jenis katak di sekitar rumahnya merupakan apa ya. Nah, di sini apakah hipotesis, apakah sudah merumuskan masalah, atau melakukan eksperimen dan menyusun kerangka ya. Jadi di sini yang tepat adalah pendapat. Ini pendapat awal ya. Jadi belum eksperimen. Maksudnya ini adalah hipotesa atau hipotesis ya. Seperti itu ya. Adik-adik ya, belum eksperimen. Kalau eksperimen pasti pernyataannya ada di sekitar ini. Iwan melakukan perekaman. Nah, ini baru eksperimen ya. Sementara di sini statementnya adalah pernyataannya adalah metode ilmiah yang menyatakan pendapat Iwan itu di sini ada beberapa jenis katak karena iramanya yang bersaut-sautan dengan irama yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Baik ya, lanjut nomor 2. Perhatikan gambar ikan gurami. Kata kunci ini ikan gurami ya. Dua helai bagian tubuh seperti cambuk. Ada dua helai bagian tubuh seperti cambuk. Pada bagian ventral ikan ya, itu apa ya. Jadi pada bahasan tentang ikan gurami ini kita tanda ya, yang merah-merah ini ya. Ini adalah dua helai bagian tubuh seperti cambuk ya. Nah, ini adalah sirip nih adik-adik ya. Sirip ventral ya. Merupakan namanya adalah sirip perut. Sirip perut yaitu untuk ini sirip yang sudah dimodifikasi, udah mengalami modifikasi. Modifikasi sirip perut itu digunakan sebagai alat peraba. Samping itu,
sirip yang sudah dimodifikasi ini dipakai untuk bergerak pada ikan, gerak maju dan gerak ke bawah ya. Jadi waktu berenang maka ikan akan lebih stabil ya, kestabilan saat berenang ya. Jadi ini namanya sirip yang sudah modifikasi ya. Sirip modifikasi. Nah, ini adik-adik bisa catat nih ya, sirip yang sudah mengalami modifikasi ya. Nah, ini ada 2 helai bagian tubuh ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah apa? Modifikasi sirip perut ya, modifikasi sirip perut. Bukan sungut ya, bukan pernafasan dan bukan sirip dada, tapi ini adalah sirip dari perut. Oke, adik-adik ingat ya, kalau ketemu ikan gurami yang ini, yang 2, misalnya mamanya lagi masak nih, masak ikan. Nah, ada pasti cermati, ada dua helai bagian seperti sungut ya. Seperti ini yang panjang-panjang itu adalah modifikasi sirip perut ya, sirip yang sudah dimodifikasi. Nah, ya baik adik-adik, sekarang kita menuju ke soal ketiga. Hematofag. Ini dari kata darah, hema itu darah ya. Jadi hewan hematofag, hewan yang makan darah. Tapi tidak. Nah, ingat, hati-hati dengan kata yang tidak, yang bukan, kecuali ya. Hewan hematofag yang tidak termasuk serangga. Nah, adik-adik tentu tahu ya, apa sih kriteria serangga itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, hematofag itu hewan pengisap darah ya. Jadi ini darahnya diisap. Wah, apa tuh ya? Nah, lintah itu pengisap darah ya. Tumila apa ya? Tumila itu nama Latin dari kutu busuk. Wah, kutu busuk itu mengisap darah. Kemudian kutu kepala, iya, kutu kepala mengisap darah ya. Kemudian nyamuk mengisap darah, iya dong kalau menggigit kita. Tapi ini sebetulnya nyamuk betina nih ya adik-adik ya. Nyamuk betina itu mengisap darah ya. Kalau yang jantan gimana? Khususnya itu sebetulnya yang betina ya. Nah, baik nyamuk kutu kepala tumila itu sebetulnya adalah serangga ya. Sementara kalau lintah itu bukan serangga. Lintah itu termasuk hewan lunak ya, bukan serangga tapi mau termasuk apa ya? Molluska ya. Nah, adik-adik seperti itu ya. Jadi jelas jawabannya A. Lanjut nomor ke-4 ya. Pemerintah telah berusaha untuk melestarikan hutan dengan membangun cagar alam. Ya, kata kuncinya cagar alam dan taman nasional ya. Pernyataan yang benar. Nah, ingat nih, benar, garis bawahi, benar ya. Adalah jadi apa sih fungsi cagar alam dan taman nasional ya? Di cagar alam hanya boleh untuk penelitian flora. Di taman nasional masyarakat dapat melakukan budidaya. Wah, jadi pada masuk tuh ya tanam cabai, tanam singkong gitu ya. Di taman nasional hanya fokus menata ekosistem ya. Jadi adik-adik tahu kan ekosistem itu ada berarti sana ada produsennya, ada konsumen 1, 2, 3, ada dekomposernya seperti itu ya. Ada habitatnya. Apakah hanya fokus untuk itu? Ya, ini ada kata fokus. D. Di cagar alam dan taman nasional, populasi hewan yang dilindungi dapat diatur populasinya. Wah, ini maksudnya berarti bisa kita berbanyak, bisa kita buat terbatas gitu ya, bisa kita buat sedikit gitu. Nah, mana nih yang paling tepat? Nah, adik-adik tentu bisa memilih yang mana? Cagar alam dan taman nasional sesuai dengan fungsinya. Ini dilindungi ya adik-adik ya, ini dilindungi oleh pemerintah ya. Di sana cagar alam itu untuk tempat habitat hidup dari tumbuh-tumbuhan. Untuk tumbuh-tumbuhan itu flora ya. Jadi digunakan untuk penelitian. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak boleh sembarangan masuk ke sana, kemudian untuk tempat wisata biasanya tidak ya, intinya bukan wisata secara umum tapi lebih kepada untuk penelitian ya. Sementara taman nasional nih, taman nasional ada di mana-mana ya. Tapi taman nasional itu juga bukan untuk bebas masyarakat masuk lalu menanam-nanam di sana, budidaya apa tidak ya.
Di Taman Nasional itu juga merupakan habitat yang dilindungi. Di sana ada cagar alamnya, ada suaka marga satwanya juga, ada tempat ada hewan-hewan yang dilindungi yang hidup di habitatnya yang unik ya. Taman Nasional ini juga tempat untuk penelitian. Bisa saja masyarakat masuk, tetapi lebih kepada penelitian dan tidak bebas-bebas seperti kalau adik-adik pergi ke kebun binatang ya. Seperti itu ya. Ya, oke. Baik, kita menuju ke nomor 5. Di sini ada apa? Rodensia ya, adalah kelompok hewan pengerat. Rodensia itu adalah kelompok hewan pengerat yang memiliki gigi depan yang selalu tumbuh dan harus selalu diasah dengan cara mengerat sesuatu. Ya, jadi hewan pengerat itu ya punya giginya itu harus terus diasah. Jadi makanya hewan pengerat ini suka gigit-gigit ya. Di bawah ini yang tidak, ya ingat, yang bukan, kecuali, yang tidak tepat. Nah itu adik-adik harus perhatikan kalimat itu ya. Yang tidak termasuk ke dalam kelompok hewan pengerat adalah, ya gimana nih? Tupai ya, adik-adik lihat tupai ya, nonton di mana, di video, di TV, tupai itu suka gigit-gigit apa? Gigit kacang, kenari, berarti hewan pengerat ya. Oke, kelinci. Nah ya, kelinci itu juga suka gigit-gigit wortel ya. Tapi ada juga marmut di sini. Kelinci, marmut ya, ini beda spesies ya, tapi sama. Tikus, wah apalagi tikus ya. Tikus itu suka gigit-gigit ya. Semua digigiti ya. Gigit kabel ya. Mulai dari gigit makanan sampai gigit-gigit yang bukan makanan ya. Itu karena dia merupakan hewan pengerat yang gigi depannya selalu tumbuh dan harus diasah. Jadi gatel gitu ya. Lalu hamster ya. Hamster adalah sejenis tikus juga nih ya. Tapi tikus yang apa? Yang lucu, yang dipelihara ya. Jadi gimana nih? Jawabannya mana? Kok semua adalah hewan pengerat ya? Nah, di sini ada tulisannya tidak termasuk ya. Nah, jadi kalau di sini ada 4, maka adik-adik mending memilih yang paling tidak mirip, paling tidak daripada dari yang tepat. Jadi ini semua tepat, tapi yang paling tidak apa ya? Tupai paling ya, tikus paling ya, hamster paling ya. Gimana nih? Apakah kelinci? Ya, mungkin kelinci ya. Nah, tapi sebetulnya ini empat kalau menurut Ibu ini semua adalah hewan pengerat, rodensia ya. Nah, baik adik-adik ya, sekarang kita ke 6. Andi melakukan penelitian di kebun belakang rumah. Ia menemukan beberapa ekor ikan, katak, siput, belalang, burung, dan jamur. Komponen ekosistem yang belum, ingat ya, ini ada kata-kata nih ya, ingat langsung selalu adik-adik kalau ketemu seperti ini langsung garis bawahi. Komponen ekosistem yang belum ia temukan. Nah, adik-adik harus ingat nih, apa komponen ekosistem? Komponen ekosistem tadi Ibu sudah singgung, ada produsen ya, ada apa? Konsumen 1 dimakan konsumen 2, dimakan konsumen 3, konsumen 2 dimakan konsumen 3, dan dekomposer yang merupakan bakteri dan jamur ya. Nah, jadi kalau di sini ada ikan, katak, siput, belalang, burung, dan jamur. Jamur itu dekomposer ya. Nah, hewan-hewannya adalah konsumen. Jadi yang belum ada mestinya adalah apa? Produsen. Apa produsen? Produsennya adalah tanaman ya. Jelas ya adik-adik? Next. Nomor 7. Budidaya tanaman dengan menggunakan medium air yang berisi unsur hara dalam suatu wadah dikenal dengan nama teknik. Nah, budidaya itu mengembangbiakkan tanaman ya. Tapi pakai medium air. Terus airnya diberi pupuk ya. Pupuk itu mengandung unsur hara, nitrogen, fosfor, kalium ya. Ini namanya apa? Air itu bahasa latinnya adalah hidro ya. Jadi ini yang lebih tepat mestinya hidroponik ya, hidroponik bukan aero ya. Kenapa? Kalau aero ini udara ya. Wah, udara ya. Baik ya adik-adik ya, kultur jaringan itu bukan untuk melibatkan jaringannya ya. Mikrohidrologi, mikro melibatkan mikroorganisme tidak, tapi ini khususnya untuk media air dan pupuk yang dimasukkan ke dalam air itu ya, jadi hidroponik. 8.
Berikut contoh hewan yang punya jantung 3 ruang. Kata kuncinya jantung 3 ruang. Nah, pada umumnya adik-adik, jantung hewan itu berapa ruang ya? 4 ruang ya. Ada 2 atrium, 2 ventrikel. Atrium itu serambi, ventrikel itu bilik ya. Nah, kalau 3 ruang itu umumnya 2 atrium ya. Nah, ini istilah ilmiahnya atrium. Atrium itu serambi ya, serambi. Dan satu ventricle. Ventricle keren banget nih namanya, adik-adik diingat ya. Ventricle itu apa? Bilik ya. Nah, hewan yang punya 3 ruang itu hewan laut itu terkenal gurita, cumi, sotong. Kalau hewan laut ya, sotong itu jenis cumi. Nah, jadi bukan lumba-lumba atau buaya muara atau ikan hiu ya. Selain ini, kalau yang hidup di darat itu biasanya amfibi, yang sifatnya amfibi. Dia bisa di darat, bisa di laut ya. Jadi ya, dari keempat ini paling tepat adalah apa? Katak pohon ya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Baik, sekarang ke nomor 9 ya. Organ yang berperan dalam pencernaan lemak. Kita bicara tentang organ nih. Organ yang berperan dalam mencerna lemak ya adik-adik. Pencernaan lemak di sini berarti membutuhkan enzim ya. Untuk mencerna itu membutuhkan enzim. Enzim yang terkait dengan lemak itu adalah enzim lipase. Ya, dia mengubah lipid mengubah lipase itu mengubah lipid itu lemak ya adik-adik. Ini diurai jadi zat yang lebih kecil ya, namanya asam lemak. Nah, ini ya. Nah, kemudian enzim lipase itu adanya di lambung, adik-adik ya. Jadi kalau gitu kan pertanyaannya adalah organ yang berperan dalam pencernaan lemak itu ada di mana? Apakah di mulut? Mulut itu tidak mencerna lemak loh. Mulut itu mencerna maltosa, karbohidrat ya. Maksudnya glukosa ya, glukosa, maltosa yang merupakan karbohidrat bukan lemak. Jadi bukan mulut ya. Esofagus itu kerongkongan, bukan juga ya. Lambung. Nah, lambung ini karena lambung mengandung enzim lipase. Ini lebih tepat ya. Nah, usus halus itu menyerap lemak, menyerap sari-sari makannya, menyerap sari makanan ya, itu adanya terjadi di fungsinya lebih kepada itu ya, menyerap sari makanan itu usus halus ya. Jadi kalau yang berperan mencerna ya, mencerna itu maksudnya mengubah zat-zat yang besar yang kita makan itu menjadi zat-zat yang lebih kecil supaya bisa diserap oleh tubuh, itu adanya di lambung ya, enzimnya yang mengubah siapa? Yang mengubah adalah enzim lipasenya. Enzim lipase ada di mana? Ya ada di lambung ya. Oke adik-adik, next tetap semangat ya. Nomor 10 sekarang. Berikut ini yang tidak mempengaruhi proses transpirasi ya pada tumbuhan adalah nah ini yang tidak ya. Yang tidak ya. Nah, adik-adik mesti tahu dulu ya, apa sih transpirasi? Transpirasi itu adalah hilangnya, menguapnya, hilangnya ya. Hilangnya apa? Yang hilang apa? Hilangnya H2O. Apa nih H2O? Atau air ya. Air dalam bentuk uap, menguap ya. Itu melalui permukaan daun. Nah, adik-adik ini terjadi di siang hari ya. Permukaan daun ya. Nah, dengan bagian daunnya namanya stomata. Nah, adik-adik ini sebenarnya tidak terjadi di daun saja ya, di mulut daun atau stomata tidak. Tidak di mulut daun saja, tapi juga terjadi pada lentisel ya. Nah, seperti itu ya terjadi pada lentisel. Nah, adik-adik, nah jadi faktor yang mempengaruhi proses transpirasi atau hilangnya H2O ini adalah mestinya apa-apa yang terkait dengan proses transpirasi ya, terkait dengan penyerapan air. Jadi kalau di sini di A ini adalah jumlah floem yang terkandung dalam tumbuhan ini tidak cocok. Kenapa? Karena floem itu tugasnya mengangkut sari makanan, mengangkut makanan lah ya. Mengangkut makanan hasil fotosintesis ya adik-adik ya. Mengangkut makanan hasil fotosintesis. Dari mana?
dari makanan dari daun kan fotosintesis terjadi di daun ya, ke seluruh bagian tumbuhan ya, ke batang, ke buah menjadi bakal buah, bunga, ke akarnya, bla 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 ya, ke daun dan ke lain-lain ke bagian tumbuhan. Nah, jadi ini kurang tepat ya. Kalau misalnya silem masih lebih tepat ya. Yang B, keberadaan lapisan kutikula pada daun ya. Lapisan kutikula juga ini mempengaruhi ya proses transpirasi ya. Nah, misalnya makin ukuran dan posisi dan jumlah stomata ini ya iya ya, kenapa? Karena misalnya kalau daunnya makin lebar kan pasti stomatanya mungkin akan lebih banyak, lebih memungkinkan untuk penguapannya lebih cepat ya, ukuran stomata pada daun, ukuran daun, posisi daun di sebelah mana ya. Dan juga intensitas cahaya yang didapatkan tumbuhan. Kalau intensitas cahayanya tinggi, pasti kan penguapannya lebih cepat ya kan? Kalau intensitas cahayanya rendah, penguapan atau transpirasinya adalah berjalan lambat ya. Jadi yang A ya, yang tidak mempengaruhi proses transpirasi. Baik adik-adik, kita lanjut ke nomor 11. Nah ini tentang organ pada tulang ya. Organ tulang memiliki jaringan-jaringan seperti ini. Salah satunya adalah jaringan ikat yang menjadi pembungkus sendi. Nah, ini apa? Ada istilah-istilah yang muncul ya. Adik-adik, ini adalah soalnya ada di OSN Tingkat Nasional SD IPA 2019 ini ya. Keluar ini ya. Nah, jaringan ikat yang menjadi pembungkus, kata kuncinya pembungkus sendi ya. Nah, itu di sini ada istilah yang namanya apa? Tendon. Tendon ini adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang ya. Otot dengan tulang atau bagian tubuh lainnya kalau tendon ya. Kemudian ligamen ya. Ligamen itu lebih kepada tulang dengan tulang ya. Tulang dengan tulang ya. Kemudian tulang dengan tulangnya itu kemudian membungkus sendi. Nah, ini tepat nih, membungkus sendi ya, membungkus sendi. Lalu sekarang kartilago. Wah, ini ada istilah baru nih. Kartilago ini juga jaringan ikat semua ya. Kartilago ini terdiri dari sel-sel khusus kondrosit. Nah, ya ini bedahnya sudah dalam nih kalau sudah sampai kondrosit. Ini sudah materi SMP SMA ya, adik-adik. Terdiri dari sel-sel kondrosit ya. Kondrosit itu sel-sel yang mengandung serat kolagen ya, kolagen. Nah, kartilago banyak kolagen yang menyokong tubuh, untuk menyokong kerangka tubuh ya, tapi tidak membungkus sendi. Jadi kata kuncinya itu kan ada di membungkus sendi ya. Nah, kemudian fascia. Apa itu fascia? Fascia juga jaringan ikat ya, tapi dia berupa lembaran yang menyelimuti otot. Wah, di sini ada space yang longgar kok Ibu malah sempit-sempit di sini ya. Ulang lagi ya, fascia apa? Fascia itu ya jaringan ikat berupa lembaran yang membungkus otot ya. Nah, kalau kartilago itu juga jaringan ikat ya. Ya, yang TD itu terdiri ya sel-sel kondrosit. Nah, kondrosit itu sel-sel yang mengandung kolagen. Banyak ya. Kolagen sehingga dia bisa menyokong apa? kerangka tubuh. Nah, adik-adik sekarang kartilago udah, fascia tendon ya, tendon. Nah, tendon lebih kepada jaringan ikat
Jaringan ikat yang menghubungkan otot ya, yang menghubungkan otot ya. Kalau begitu pertanyaan yang lebih tepat, jawaban yang lebih tepat adalah ligamen, karena jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang kemudian membungkus sendi ya. Seperti itu ya adik-adik, ini dicatat dan diingat ya. Nomor 12, wah ini gambar gigi nih adik-adik nih, gambar gigi. Diagram di bawah ini menunjukkan struktur geraham bawah manusia. Jadi ada geraham manusia ya, bukan geraham hewan ya, ini manusia. Nama gigi yang diberi nomor 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut. Nah adik-adik perhatikan ya, berturut-turut, jadi nggak boleh kebalik ya. Nah, adik-adik di istilah-istilah organ tubuh, istilah-istilah ini biologi ya, itu banyak sekali kita jumpai yang namanya istilah Latin ya. Jadi kalau adik-adik tertarik nih mau jadi dokter ya harus mengingat dan menghafal nama-nama Latin ya. Di sini pilihannya apa ini ya? Kok insisor, molar, premolar, caninus seperti itu. Nah, adik-adik sekarang kita data dulu ya, caninus. Wah, caninus apa ini? Kalau adik-adik nggak mengingat ini nanti nggak bisa kerjain ya. Caninus adalah gigi taring. Nah, gigi taring. Jadi kalau kita tahu istilah Indonesianya pasti bisa menjawab dong ya. Kemudian premolar ya. Pre itu depan ya. Sebelum premolar itu adalah geraham gigi geraham depan ya, gigi geraham depan. Sementara molar itu gigi geraham ya, gigi geraham belakang. Ya adik-adik ya, jadi kita data dulu ya. Wah, insisor adalah gigi apa Debak? Gigi seri ya, gigi seri ya, gigi yang mungil, yang kecil ya, yang. Nah, sekarang adik-adik kita perhatikan nomornya satu yang mana, dilihat bener-bener tanda panahnya satu ya, satu yang ini, tuh yang atas ya, dua yang ini ya. Nah, ini kan ada runcing ke atas ya adik-adik ya, ini pasti caninus, jadi kita memilih yang nomor 2-nya tuh antara C sama D ya. Nah, yang satu tuh insisor karena dia kecil, gigi seri ya. Nah, kemudian tinggal lihat 3 ya. 3 itu yang di bawah, 4 itu yang di sini. Nah, 4 tuh di atas ya. 3 di bawah ya. Jadi 4 itu mesti yang depan ya, depan. Yaitu premolar. Nah, berarti ini dong ya, premolar yang 3 justru di bawahnya, yaitu geraham belakang. Ya, itu berarti apa? Molar ya. Karena itu jawabannya adalah D ya. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Demikian yang bisa boleh sampaikan ya di latihan part 2 ini. Silakan diulangi, dicatat ya. Nah, adik-adik memang ini sesuai dengan silabus OSN IPA SD tahun 2023. Jadi soal-soal itu memang luas ya. Kadang-kadang juga lintas jenjang. Ini bisa masuk ke materi SMP bahkan SMA ya. Jadi adik-adik harus semangat, harus rajin ya, dan harus senang juga belajarnya ya. Belajar IPA itu asik gitu ya, banyak ceritanya ya. Oke ya adik-adik, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa ya dicatat, diulangi, dipelajari ya. Next di part 3 Ibu akan menyampaikan Ibu akan kasih contoh-contoh soal yang fisikanya ya, yang IPA fisikanya, yang hitung-hitungannya ya. Baik ya, terima kasih adik-adik. Semangat belajarnya. Tuhan memberkati.